"Ada apa, Ken?" tanya Ares kepada asistennya yang baru saja memasuki ruangannya. "Ada undangan untukmu," jawab Kenzo memberikan undangan itu kepada Ares. Ares menerimanya, lalu membukanya. Besok malam ada acara gala dinner di Hotel Double X. Ares membaca undangan itu. "Apa kau akan menghadirinya?" tanya Kenzo yang dia tahu Ares tuh paling males datang ke acara seperti itu. Karena akan banyak penjilat yang mendekatinya. "Iya, aku akan menghadirinya bersama Nadine. Tolong nanti kamu memberitahu dia," jawab Ares. Ini waktunya dia menunjukkan kepada semua orang tentang hubungannya dengan Nadine. Kenzo mengangguk lalu pergi dari ruangan Ares. Dia menuju ke ruangan Nadine untuk memberitahunya. Ceklek. Kenzo membuka pintu ruangan Nadine. Terlihat Nadine sedang menatap layar laptopnya menggunakan kacamata bacanya. Nadine menghentikan aktivitasnya, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Kenzo. "Aku hanya ingin memberitahumu, besok Ares ingin mengajakmu ke acara gala dinner rekan bisnisnya," ucap Kenzo memberitahu Nadine. "Kenapa harus aku?" protes Nadine yang merasa enggan datang ke acara besar seperti itu. Dia merasa tidak pantas berada di sana. "Tanyakan saja pada kekasihmu itu. Aku hanya menyampaikan pesannya saja." Usai itu Kenzo keluar dan membuat Nadine mendengus kesal. Bukannya harusnya Kenzo yang menemaninya. Biasanya asisten yang selalu menemani bosnya, bukan dirinya, pikir Nadine. "Nanti aku akan bicara sama Ares," putusnya. Nadine kembali mengerjakan pekerjaannya. Waktu kerja habis, Nadine bersiap-siap untuk pulang. "Sayang, ayo pulang," ajak Ares dari ambang pintu. "Ayo," saut Nadine meraih tasnya dari atas meja dan melangkahkan kakinya ke arah pintu. "Apa Kenzo sudah memberitahumu?" tanya Ares sambil berjalan menuju ke lift. "Oh ya, kau kenapa mengajakku? Bukankah harusnya kau pergi bersama Kenzo?" Ingat Nadine yang tadi hendak protes kepada Ares. "Kenzo juga akan ikut dengan kita, sayang. Aku juga ingin sekalian mengenalkan calon istriku kepada mereka," ujarnya. Nadine menghentikan langkahnya dan berdiri terpaku mendengar ucapan Ares. "Kenapa berhenti, sayang?" tanya Ares heran. "Calon istri?" lirih Nadine sambil menatap Ares tak percaya. "Secepat itukah Ares memutuskan dirinya sebagai calon istri?" tanya Nadine dalam hati. "Iya, aku akan menikahimu secepatnya. Apa kau tidak suka?" tanya Ares. "Tentu saja aku suka." "Gas, Pak, gas," seloroh Nadine. "Rem dulu, sayang. Jangan sampai kita kebablasan sebelum menikah. Bisa dicoret dari kakak kita." Lalu mereka tertawa lepas. Begitulah mereka kalau hanya berdua. Mereka akan sering bercanda, berbeda kalau ada orang lain atau masih jam kantor. Mereka akan sama-sama jaga sikap. Mereka berdua masuk ke lift yang membawanya turun ke basement. Kali ini Ares akan menyetir sendiri karena sopirnya sudah dia suruh pulang terlebih dahulu. "Kita mau kemana, Res? Ini seperti bukan jalan pulang," tanya Nadine ketika sudah berada di dalam hotel. Ares tak langsung membawa Nadine pulang. Dia membawa kekasihnya ke sebuah tempat terlebih dahulu. "Kita ke butik dulu, sayang. Kita akan membeli baju untuk besok malam," jawab Ares. "Bisakah kita tidak usah ke sana, Res?" ucap Nadine menatap Ares serius. "Kenapa?" tanya Ares. "Entahlah. Tiba-tiba perasaanku tidak enak," jawab Nadine. "Mungkin kamu hanya lelah, sayang, makanya perasaanmu menjadi tidak enak," ucap Ares masih berpikir positif. Karena selama ini dia aman-aman saja tiap kali datang ke acara seperti itu. "Mungkin saja," lirih Nadine akhirnya. Dia juga bingung dengan perasaannya sendiri. Ares mengulurkan tangannya lalu mengusap kepala Nadine dan memberikan ketenangan. Mobil Ares berhenti di salah satu butik milik grandmanya yang sudah diberikan ke mamanya. Ada beberapa juga yang diberikan kepada Yuna, menantunya. Syara memiliki 15 butik yang tersebar di seluruh Indonesia, namun sudah ia berikan kepada anak serta menantunya. Dia sudah cukup tua untuk mengelola itu semua, lebih memilih menikmati hidup bersama dengan suaminya. Ares dan Nadine turun dari dalam mobil dan berjalan masuk ke dalam butik.
Selamat sore Tuan Muda, ada yang bisa kami bantu? Sapa karyawan butik yang sudah mengenali Ares. Tolong carikan kekasihku gaun untuk acara gala dinner. Pinta Ares tak segan menyebut Nadine kekasihnya di depan karyawan butik milik keluarganya. Berbeda saat dulu masih berhubungan dengan Melody. Tak sekalipun Ares mengenalkan Melody sebagai kekasihnya di depan orang lain. Kecuali mereka sendiri yang mengetahuinya dari postingan media sosial milik Melody. Karena wanita itu kerap kali mengupload kebersamaannya di media sosial miliknya. Mari Nona ikut saya, ucap sang karyawan butik. Nadine menatap Ares dan pria itu menganggukkan kepalanya. Ikutlah, aku akan menunggumu di sini, ucap Ares sambil mendudukkan tubuhnya di sofa yang ada di ruangan itu. Nadine mengikuti langkah karyawan butik yang membawanya ke suatu sudut ruangan yang berisi gaun-gaun yang tergantung rapi. Pelayan butik mengambil satu gaun berwarna hitam tanpa lengan dengan potongan dada yang rendah serta punggung yang terbuka, lalu menunjukkannya kepada Nadine. Bagaimana dengan yang ini, Nona? Tanya pelayan itu. Bagus, Mbak. Apa boleh aku mencobanya? Tanya Nadine yang sedikit tertarik dengan gaun tersebut. Gaun yang terlihat sederhana namun begitu elegan. Boleh, ucap karyawan butik sambil memberikan gaun itu kepada Nadine. Nadine mengambil gaun lalu masuk ke dalam kamar pas. Tak lama Ares datang menghampiri Nadine yang baru saja keluar dari dalam kamar pas. Astagfirullah sayang, kamu pakai baju apa? Ares membelalakkan matanya terkejut. Dia langsung membalikkan badannya membelakangi Nadine. Terlalu lama menatap Nadine tidak baik untuk imannya. Bisa-bisa dia hilaf menyentuh kekasihnya. Nadine terlihat begitu seksi memakai gaun itu. Ganti bajumu sayang. Aku tak mau kamu memakai pakaian seperti itu. Bisa-bisanya ibu menjual baju yang belum jadi. Gerutu Ares sambil mengusap dadanya yang masih terasa deg-degan. Tadi sekilas dia sempat melihat tubuh seksi Nadine. Kenapa Res? Gaunnya bagus kok, aku suka. Saud Nadine tak terima. Pokoknya kamu harus ganti. Jangan sampai pria-pria hidung belang di luaran sana melihat tubuhmu sayang, omel Ares. Lalu untuk apa kamu mengajakku ke acara itu? Lebih baik aku di rumah aja, biar tidak ada yang bisa melihatku, kesal Nadine. Masih ada baju yang lain yang lebih tertutup sayang, kau bisa memilihnya lagi. Ares memanggil karyawan butik itu. Tolong carikan kekasihku gaun yang tertutup. Aku tidak mau semua orang menatap tubuhnya. Baik Tuan Muda. Tanpa mereka sadari, sejak tadi ada yang mendengarkan perdebatan mereka berdua. Acara apa? Aku harus mencari tahunya. Siapa tahu ada yang bisa aku lakukan di acara itu. Lirih orang itu sambil tersenyum menyeringai. Orang itu segera pergi dari butik. Dia takut terlihat oleh Ares atau Nadine. Setelah di dalam mobil, orang itu menghubungi seseorang. Cari tahu besok ada acara apa yang melibatkan para pembisnis, perintahnya. Lalu orang itu mengakhiri panggilannya dan langsung menancap pedal gas mobilnya pergi meninggalkan butik milik keluarga Ares. Keesokan harinya, pukul 5 sore, Nadine mendatangi Ares di ruangannya. Kenapa sayang? Tanya Ares mengangkat wajahnya melihat Nadine. Jam berapa acaranya dimulai? Tanya Nadine seraya mendudukkan tubuhnya di kursi yang ada di depan meja kerja Ares. Jam 7 sayang, kenapa? Tanya Ares. Hais, pasti tidak akan keburu kalau kita pulang dulu, keluh Nadine. Ares melihat benda yang melingkar di tangan kirinya. Masih ada waktu 2 jam, kamu mau ganti baju di sini atau di salon sekalian? Tanya Ares. Apa tak apa kalau aku ganti baju di sini, Res? Tanya Nadine ragu. Dia takut ada orang lain yang melihatnya. Memangnya kenapa? Di sini ada kamar pribadi yang bisa kamu gunakan sayang, saud Ares dengan heran. Kalau ada orang lain yang melihatnya, gimana? Takut Nadine. Hei Nona, mau sampai kapan kita menyembunyikan hubungan ini dari semua orang? Cepat atau lambat, mereka pasti akan mengetahuinya. Ucap Ares gemas sambil mencubit pipi Nadine. Nadine mencubitkan bibirnya sebal sambil mencoba menyingkirkan tangan Ares. Tak usah pikirkan penilaian orang sayang. Lebih baik kita pikirkan saja hubungan kita.
Kapan kau mau aku nikahi? Ucap Ares sambil mencodongkan wajahnya ke muka Nadine. Nadine mendorong wajah Ares agar menjauh. Kapan kau akan datang ke rumah? Tanya Nadine. Untuk apa? Tanya Ares mengerutkan dahinya. Tentu saja untuk meminta restu. Kau pikir kita bisa menikah tanpa restu dari orang tuaku? Seru Nadine. Kalau itu sih aku juga tahu. Secepatnya aku akan menemui mereka. Jawab Ares dengan yakin. Nadine mengangguk setuju. Kamu tunggu di sini. Aku akan ke bawah sebentar mengambil baju kamu. Ucap Ares seraya bangkit dari tempat duduknya. Biar aku aja yang mengambilnya, ujarnya takut merepotkan Ares. Tidak usah, biar aku saja yang turun. Apa ada yang lain yang perlu aku ambilkan sayang? Tanya Ares. Tolong sekalian ambilkan kotak make upku yang ada di mobil ya, saut Nadine. Ares mengangguk sambil mengusap kepala Nadine dengan lembut. Lalu Ares keluar dari ruangannya menuju ke parkiran. Sementara Nadine merebahkan tubuhnya di atas sofa sambil memainkan ponselnya. Setelah mengambil semua keperluan Nadine dari mobil, Ares kembali ke atas menuju ruangannya. Beruntung suasana kantor sudah sepi, karena sebagian karyawan sudah pada pulang, jadi tidak ada yang melihat dia membawa gaun dan juga tempat make up milik Nadine. Ceklek. Ares membuka pintu ruangannya dengan menggunakan sikunya. Pasalnya, kedua tangannya penuh dengan barang milik kekasihnya. Sayang, ini bajunya, ucap Ares membuat Nadine menoleh dan mendudukkan tubuhnya. Dia meletakkan ponselnya di atas meja dan melangkahkan kakinya menghampiri Ares yang sedikit kesulitan membawa barang miliknya. Karena Ares tak hanya mengambil gaun Nadine, dia juga mengambil setelan jas miliknya. Nadine mengambil gaun serta make up miliknya. Terima kasih, maaf merepotkanmu, ucap Nadine tak enak hati. Sudah sana ganti baju dulu, nanti giliran aku, ucap Ares mengabaikan ucapan terima kasih dari Nadine. Bagi Ares, tak sedikit pun dia merasa direpotkan oleh kekasihnya. Dia justru senang bisa membantu wanitanya. Nadine dengan langkah pelan memasuki ruang pribadi milik Ares. Sebelum mengenakan gaunnya, Nadine terlebih dahulu memoles wajahnya dengan riasan tipis. Usai memakai make up, barulah Nadine mengenakan gaunnya. Nadine memakai dress slim fit berwarna hitam lengan panjang dengan panjang dress hingga di bawah lutut. Bodi Nadine yang berisi membuat wanita itu semakin terlihat cantik dan elegan. Nadine menggelung rambutnya dan memoleskan sedikit lipstik warna merah di bibirnya. Ceklek. Suara pintu terbuka membuat perhatian Ares sedikit teralihkan. Ares terperangah melihat penampilan Nadine yang baru saja keluar dari ruangan pribadinya. Netra Ares tak berkedip. Dia benar-benar terpesona dengan kecantikan kekasihnya. Ares bangkit dari tempat duduknya dan mendekati Nadine. Wow, kamu terlihat sangat cantik dan seksi sayang, puji Ares karena takjub. Dari dulu aku memang cantik, kamunya aja yang baru menyadarinya, ucap Nadine sambil melangkahkan kakinya. Tiba-tiba Ares menarik rambut Nadine yang bergelung menjadi tergerai. Res, kenapa kau melepasnya? Kesel Nadine. Dia sudah susah-susah menggelung rambutnya untuk menunjang penampilannya, tapi malah dirusak begitu saja oleh kekasihnya. Aku tak mau semua orang melihat leher jenjangmu sayang, ucap Ares posesif. Kalau sudah begini, Nadine hanya bisa menghela nafas. Sayang, bolehkah aku memelukmu? Aku janji hanya sebentar saja, pinta Ares dengan tatapan penuh harap. Nadine menyipitkan matanya. Tak biasanya Ares seperti ini. Tumben, pikir Nadine. Please, mohon Ares. Nadine mengangguk sambil merentangkan tangannya. Dengan senyum yang mengembang, Ares mendekati kekasihnya dan langsung memeluknya. Ares menghirup aroma vanila dari tubuh Nadine. Pernah sekali Ares memeluk Nadine dan saat Nadine mengalami kecelakaan waktu itu. Sebelumnya tidak pernah, tapi entah kenapa malam ini dia ingin memeluk kekasihnya itu. Apapun yang terjadi, aku akan selalu mencintaimu sayang, lirih Ares di telinga Nadine. Aku juga mencintaimu Hani. Balas Nadine membuat senyum di bibir Ares semakin mengembang. Mereka melerai pelukannya setelah puas berpelukan. Kini giliran Ares yang berganti pakaian. Sayang, tolong pakaikan dasinya,
Ucap Ares minta tolong sambil membawa dasi di tangannya. Kemarilah, titah Nadine dan Ares pun mendekat. Ares menundukkan tubuhnya sedikit untuk mempermudah Nadine memasangkan dasinya. Sudah, ucap Nadine sambil menepuk dada Ares. Terima kasih, balas Ares tersenyum. Ayo kita berangkat, aja Ares. Kenzo gimana? Tanya Nadine karena tak melihat Kenzo menghampirinya. Kita akan bertemu di tempat acara sayang, jawab Ares. Nadine mengangguk. Ares menggandeng lengan Nadine keluar dari ruangannya. Mobil sialan, kenapa harus kempes sih? Dumal seorang gadis muda di pinggir jalan karena ban mobilnya kempes. Ara mengambil ponselnya ingin menghubungi ayahnya. Tapi sayang, ponsel Ara lobet. Hais, ini namanya sudah jatuh tertimpa tangga pula. Mana gak ada taksi lagi. Keluh Ara sambil menoleh ke kanan dan ke kiri melihat taksi yang datang. Dari kejauhan, ada seseorang yang melihat Ara berdiri di pinggir jalan. Pria itu tidak asing dengan wajah Ara. Tuan, bukankah itu wanita yang waktu itu kita temu di kafe? Untuk apa dia berdiri di pinggir jalan? Tanya sang asisten yang bernama Firman sambil menunjuk ke arah Ara. Gama mengikuti arah yang ditunjuk asistennya. Kita hampiri dia, Tita Gama. Tapi tuan, bukankah kita sebentar lagi ada acara? Saut Firman dengan ragu. Acara tidak penting, telat pun tidak masalah, ucap Gama dengan acuh. Mau tidak mau Firman pun melajukan mobilnya dan berhenti tepat di depan mobil Ara. Ara yang melihat ada mobil yang berhenti di dekatnya pun langsung mendekatinya. Tok tok tok, Gama menurunkan kaca mobilnya. Om tampan? Pekik Ara melihat pria yang ada di dalam mobil. Ada apa? Tanya Gama merotasi bola matanya dengan malas. Tolong aku om, ban mobilku bocor, ucap Ara mengibah. Lalu, tanya Gama sedikit acuh. Bolehkah aku minjam ponselnya? Aku mau menghubungi ayahku, tapi ponselku lobet. Ara memohon. Dasar menyusahkan. Gerutu Gama sambil memberikan ponsel miliknya kepada Ara. Firman menggelengkan kepalanya melihat tingkah tuannya. Perasaan tadi dia yang meminta dirinya mendekati gadis ini deh. Tapi kenapa dia bersikap seolah acuh tak acuh? Ara mengambil ponsel itu dan langsung menghubungi nomor ayahnya. Halo, ini siapa? Tanya Nevan karena tak mengetahui nomor asing yang menghubunginya. Ayah, ini Ara. Ponsel Ara lobet, jadi Ara minjem punya seseorang, jawab Ara. Ya ampun princess, ayah kira siapa? Ada apa menghubungi ayah sayang? Tanya Nevan. Ban mobil Ara bocor ayah. Rayanya Ara dengan manja. Membuat Gama mengerutkan dahinya dengan aneh. Kenapa gadis barbar ini menjadi manja seperti ini, pikirnya. Tinggal aja mobilnya, nanti ayah suruh orang untuk menguruskan. Nanti kirim lokasinya ke ayah. Baik ayah. Setelah itu Ara memutuskan panggilannya. Ada apa lagi? Tanya Gama yang tahu akan tatapan mata Ara. Nebeng boleh nggak om? Ucap Ara dengan puppy eyes-nya. Kalau sudah begini, siapa yang bisa menolaknya? Masuklah, Tita Gama. Tapi tuan, gimana dengan kita? Tanya Firman. Kita langsung ke lokasi. Titah Gama. Lalu bagaimana dengan nona ini? Tanya Firman bingung. Tuannya tidak ada niatan ingin mengajak wanita asing ini kan? Kita ajak aja sekalian. Tapi sebelum itu kita mampir ke butik dulu, jawab Gama. Ara hanya diam tak mengerti dengan pembicaraan mereka. Bersama.